Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di sela-sela kegiatan waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua membuka Mazmur 88 ayatnya yang ke-14. Mazmur 88 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, menarik pernyataan dari isi pemazmur. Dia berkata, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, pada waktu pagi doa aku datang ke hadapanmu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, si pemazmur ini dalam tulisannya, dia menyatakan diri bahwa dalam seluruh pergumulannya, dia itu enggak hanya sekedar berdoa, tapi dia sampai berteriak, katanya, minta tolong. Artinya bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan itu skalanya sudah bukan doa biasa, bukan hanya curhat biasa, bukan hanya permintaan yang biasa, tapi kalau sampai dia berkata, aku berteriak minta tolong, artinya si pemazmur sudah dalam tahapan menyerah, sudah nggak bisa lagi Tuhan, give up aku Tuhan, maka aku sampai berteriak. Ketika aku berteriak tuh supaya apa? Apakah Tuhan nggak dengar waktu dia bicara dengan Tuhan dalam doa yang lirih misalnya, atau dalam ucapan dalam hati? Apakah Tuhan nggak mendengar? Bukan berarti Tuhan nggak mendengar sampai dia harus berteriak. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat berikutnya dalam ayat yang ke-15, dia menyatakan gambaran hubungan dia dengan Tuhan hari itu adalah ketika dia ngerasa dia sudah berteriak melebihi kapasitas dalam rata-rata orang berdoa begitu secara biasa. Tapi dia ngerasa bahwa ayat 15, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Jadi si pemazmur merasa, kok Tuhan gak jawab ya? Dari aku doa dalam kelirih ya, dalam lirihnya aku berdoa misalnya, dalam kalimat pelan, sampai kemudian aku berkata-kata, sampai kemudian aku berteriak, kok rasanya Tuhan tidak bergeming atas semua apa yang aku lakukan. Sampai dia ngerasa, kenapa Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Apa kau buang aku nih Tuhan, sampai engkau gak bisa dengar lagi, sampai aku berteriak. Makanya kemudian dia gunakan kesempatan itu untuk teriak aja, karena aku selama ini udah lakukan semuanya, tapi Tuhan seperti tidak bergeming atas apa yang aku lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, menarik memang apa yang dinyatakan pemazmur ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam hidup kita ini sometimes kita berhadapan dengan situasi yang sama seperti apa yang dialami oleh pemazmur? Kita sudah berdoa, kita sudah naikkan itu berkali-kali, bahkan dalam sepanjang hidup yang kita lalui, pergumulan itu sudah kita naikkan. Kita sudah mencoba untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita ngelihat, kok kayaknya Tuhan gak bergerak melakukan apapun terhadap apa yang sedang aku gumulkan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu hal, bahwa dalam hidup ini bukan berarti Tuhan tidak mendengar loh ya, sekali lagi. Artinya gini loh, kalau kita bisa melewati situasi ketidakpastian dalam menanti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita atas semua yang kita sampaikan kepada Dia, kita bisa kuat. Itu juga sebuah wujud bagaimana Tuhan yang menurut kita menyembunyikan wajahnya itu, sebetulnya Dia tidak sedang menyembunyikan wajahnya. Dia sedang berusaha menolong kita, melatih kita melewati situasi-situasi yang sulit itu, supaya kita bisa tampil menjadi sosok yang penuh dengan kekuatan. Begitu ya. Karena kalau tiba-tiba saudara dan saya minta kepada Tuhan, berdoa, kemudian Tuhan langsung kasih, maka kita akan menjadi orang yang gampang. Kita bilang, tinggal ngomong sama Tuhan, pasti nanti sebentar terjadi. No, Tuhan sometimes akan latih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk ini levelnya naik gitu ya. Level rohaninya naik, imannya naik, sampai kemudian Tuhan izinkan itu semua untuk menolong kita, menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, melatih kita untuk lebih lagi dalam menjadikan diri kita menjadi pribadi yang sangat kuat,
Karena kalau dengan pribadi yang kuat sajalah, maka kemudian ketika ada banyak hal lain ada di depan, kita sudah punya powernya ya, kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya amunisinya gitu lah ya, kita punya persediaan karena kita punya senjata bahwa kita sudah pernah dilatih begitu kuat oleh Tuhan melewati situasi-situasi tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti pemazmur juga ngerasa Tuhan jauh, tapi ketika pemazmur melewati semuanya itu, ujungnya toh dia bisa berkata bahwa oh Tuhan Engkau baik. Maka kalau kita baca sepanjang tulisan pemazmur, bagian-bagian tertentu dia berkata Tuhan seperti jauh dari hidupnya. Aku sudah lakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dia mengeluh itu kepada Tuhan. Tapi sisi lain ketika dia berhasil melewati situasi itu, dari mulutnya keluar pujian, nyanyian syukur yang tak habis-habisnya. Sebab ia boleh melalui segala sesuatunya itu, dan dia boleh menang menghadapi segala sesuatunya itu. Memang Tuhan izinkan dulu melalui supaya dia tahu apa artinya perjuangan itu. Sama dengan kita sekarang Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, apa sih yang jadi doa pergumulan kita, peperangan yang masih terus kita hadapi nih, sampai kita kadang-kadang berkata Tuhan sepertinya gak dengar aku. Bapak Ibu ingat ya, kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk tampil jadi orang-orang yang kuat. Maka jangan pernah mengabaikan waktu-waktu tersebut. Tetap jadilah kuat. Tetap jadilah sosok yang penuh dengan semangat gitu, yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin seperti apa kata pemazmur, aku sampai teriak loh Tuhan, tapi kok sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan, kalau itu terjadi, nampaknya seperti itu, nikmati prosesnya Bapak Ibu, maka kemudian di ujung sana seperti pemazmur kita bisa mengucap syukur karena ternyata Tuhan sedang melatih kita sekalian. Kiranya kebenaran ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, dan biarlah kita boleh tetap kuat. Selamat berlatih Bapak Ibu bersama dengan Tuhan, maka kesanggupan dan bahu yang kuat akan dititipkannya kepadamu dan juga kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hari ini. Mungkin hari ini gak terlalu baik Tuhan, atau mungkin kami sedang berhadapan dengan kenyataan seperti apa yang dialami pemazmur. Rasanya Tuhan seperti sedang memalingkan wajahnya atas kami, sehingga kami sampai berteriak menyampaikan segala sesuatunya. Bapa, mari kuatkan kami supaya ketika Tuhan melatih kami gak gampang menyerah, tapi kami justru tampil menjadi orang yang sangat kuat. Dan pada akhirnya kami belajar dari pemazmur yang selalu pada akhirnya dia bisa berkata terima kasih, mengucap syukur tiada hentinya kepada Engkau, karena dia melihat bagaimana perjalanan yang tidak mudah Tuhan izinkan terjadi, dan kemudian dia menang menghadapi semuanya. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun hari ini berada dalam seluruh proses hidup, buat bahu kami kuat untuk kami boleh tetap menopang dan boleh tetap ditopang oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.